بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الإخوة رحمكم الله, kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Dan pada permasalahan yang terakhir telah kita jelaskan tentang hukum membaca Al-Fatihah dan surah di dalam salat. Yang kesimpulannya bahwa pada 2 rakaat yang pertama dianjurkan, wajib hukumnya membaca Al-Fatihah dan dianjurkan untuk membaca surah. Adapun pada rakaat yang ketiga dan yang keempat diperbolehkan membaca surah, akan tetapi sebaiknya dia membaca yang lebih sedikit dibandingkan rakaat yang pertama dan yang kedua. Rakaat yang pertama dianjurkan lebih panjang dari rakaat yang kedua. Dan membaca Al-Fatihah hukumnya adalah rukun berdasarkan pendapat yang sahih, dan harus dibaca pada setiap rakaat. Dalil yang mengharuskan setiap orang yang mengerjakan salat untuk membacanya pada setiap rakaat dari surah Al-Fatihah, apa ya akhi? Dalilnya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Hadis Abu Hurairah. Hadis apa itu? Nah, seorang yang jelek salatnya, maka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus mengulangi, lalu beliau mengajarkan tata cara salat yang benar. Setelah beliau mengajarkan rakaat yang pertama, maka beliau mengatakan, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Lalu kerjakanlah ya semua itu yang aku ajarkan pada rakaat yang pertama, kerjakanlah pada salat-salatmu seluruhnya. Ini pada setiap rakaat. Nah, kita masuki pasal yang berikutnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, faslun. Pasal yang berikutnya. La ba'sa bil jam'i baina suwari fi raka'atin wahidah. Tidak mengapa menggabung
beberapa surah dalam satu rakaat. Apakah 2 surah atau lebih? Yang demikian ini diperbolehkan. Misalnya kita membaca pada rakaat yang pertama Amma yatasaalun dengan An-Nazi'at. Rakaat yang kedua kita membaca Abasa wa Tawalla dengan At-Takwir misalnya. Yang demikian ini diperbolehkan. Faqad thabata fi sahihain min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Telah sahih dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, laqad araftu an-nadha'ira allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainahunna. Aku telah mengetahui an-nadha'ir. Yang dimaksud an-nadha'ir adalah surah-surah yang mirip dari sisi makna. Ya, misalnya surah yang sama-sama menjelaskan tentang kondisi hari kiamat. Atau surah yang sama-sama menjelaskan tentang kisah atau yang semisalnya. Ya, jadi yang dimaksud an-nadha'ir adalah surah-surah yang semisal, yang mirip dari sisi maknanya, bukan dari sisi jumlahnya, bukan dari sisi jumlah ayat. Sebab ada sebagian yang memahami bahwa yang dimaksud adalah dari sisi jumlah ayatnya. Kalau ini 20 ayat, maka yang ini yang semisalnya 21, 22 dan seterusnya. Ini pendapat yang lemah. Yang sahih yang dimaksud an-nadha'ir adalah yang mirip, yang serupa dalam hal kandungan yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan itulah yang dikuatkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Pada awalnya Al-Imam At-Tabari memahami bahwa yang dimaksud yang mirip, yang semisal dalam hal jumlah ayat. Lalu setelah beliau memperhatikan kembali, maka beliau pun mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud an-nadha'ir adalah yang serupa dan mirip dalam hal kandungan yang terdapat dalam firman-firman Allah Azza wa Jalla. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguh aku telah mengetahui ayat-ayat yang mirip atau surah-surah yang serupa, allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainahunna, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu menggandengkan di antara surah-surah itu. Selalu menggandengkan antara surah-surah tersebut. Fadzakara 20 suratan minal mufassal. Setelah itu beliau menyebutkan 20 surah dari surah-surah yang mufassal. Yang dimaksud surah mufassal yaitu dimulai dari surah Qaf. Surah yang ke-50. Surah Qaf terus sampai terakhir. Sampai akhir dari Al-Qur'anul Karim. Sampai ayat yang ke-114, An-Nas. Ya, mulai dari Qaf sampai An-Nas, semua dari surah-surah tersebut dinamakan surah Al-Mufassal. Kenapa dinamakan Mufassal? Ya, disebabkan karena surah-surah tersebut sangat banyak yang memisahkan. Karena pendeknya masing-masing dari surah itu, sehingga dipisah-pisah. Ya. Sehingga dipisah-pisah dengan basmalah. Karena terlalu banyaknya yang memisahkan antara satu surah dengan surah yang lainnya, maka dinamakanlah Al-Mufassal, yang dipisah-pisah. Al-Mufassal artinya adalah surah yang dipisah-pisah. Karena banyaknya yang dipisah, maka dinamakanlah Al-Mufassal. Maka Abdullah bin Mas'ud menyebutkan 20 surah dari Al-Mufassal. Kullu surataini fi raka'ah. Setiap 2 surah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 1 rakaat. Setiap dari 2 surah dibaca oleh beliau dalam 1 rakaat. Menunjukkan bolehnya dalam 1 rakaat kita membaca 2 surah. Dan telah lalu kita sebutkan hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 1 rakaat
Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian surah Ali Imran. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh lebih dari 2, 3, ya, atau bahkan 4. Nah, dan bahkan seluruh Al-Quran Karim di kalangan sebagian para ulama salaf ada yang membaca hingga tamat 1 rakaat, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Wa qad qaddamna an jama'atin minas salaf, dan telah kami sebutkan terdahulu dari sekelompok dari kalangan para ulama salaf qira'atul khatmah fi raka'ah, membaca sampai akhir, sampai khatam dibaca dalam 1 rakaat. Ya, seperti dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, telah sahih dari beliau membaca dalam 1 rakaat, dimulai dari ba'da isya hingga sebelum fajar. Beliau hanya mengerjakan 1 rakaat dan beliau menghabiskan seluruh Al-Quran Al-Karim. Subhanallah. Kalau kita memperhatikan ini ya akhwan, demikian nikmatnya para ulama salaf dalam beribadah. Mereka jadikan ibadah itu sebagai satu kenikmatan, kelezatan, bukan sebagai beban. Ya. Bahkan mereka merasa beban kalau mereka enggak ibadah. Mereka merasakan hati mereka menjadi keras kalau mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka telah masuki ibadah salat, kenikmatan yang luar biasa yang mereka rasakan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan pada kita ikhlas dan kesungguhan dalam beribadah. Faslun, pasal yang berikutnya. Ajma'al muslimuna ala istihbabil jahri bil qira'ati fi salati subhi. Telah sepakat kaum muslimin tentang disukainya mengeraskan bacaan pada salat subuh. Wal Jumu'ah. Demikian pula pada salat Jumat dikeraskan bacaan, maksudnya bagi imam. Wal Idain, dan pada salat Al-Idain, Idul Fitr dan Idul Adha, bagi imam. Wal ulayaini minal maghrib wal isya. Demikian pula 2 rakaat yang pertama dari salat maghrib dan isya bagi imam ataukah bagi orang yang salat sendirian. Wa fi salati tarawih wal witri aqibaha. Demikian pula pada salat tarawih dan salat witir setelahnya juga dianjurkan untuk dikeraskan. Wa hadza mustahabbun lil imami wal munfaridi bima yanfaridu bihi minha. Dan ini disukai untuk dikeraskan suara bagi imam atau yang salat sendirian, yang dia bersendiri dalam mengerjakan ibadah tersebut. Ya, seperti salat subuh misalnya, dia salat sendiri, maka dianjurkan untuk dikeraskan suara. Demikian pula pada salatul maghrib, salatul isya. Terkecuali pada salatul Jum'ah, sebab tidak ada salat Jumat kalau dia sendirian. Yang ada adalah salatul zuhur. Demikian pula pada Al-Idain, ya, Idul Fitr dan Idul Adha. Nah, maka apabila dia sebagai imam dianjurkan untuk menjaharkan, sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila dia salat sendiri pun demikian, walaupun dia sendirian, terkecuali bagi seorang wanita, yang mana wanita tersebut apabila dia mengeraskan suaranya dan didengarkan oleh laki-laki yang bukan mahram dan dapat menimbulkan fitnah, maka hendaklah dia mengecilkan, ya, untuk menjaga diri dari fitnah. Wa ammal ma'mumu fala yujhar atau fala yajharu bil ijma'. Adapun kalau dia makmum, jangan dia menjaharkannya. Dan itu sepakat para ulama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Wa yusannul jahru fi salati kusufil qamar wa la yujharu fi kusufis syams. Dan disunnahkan mengeraskan bacaan
dalam sholat gerhana bulan. Kalau gerhana bulan terjadinya kapan ya kawan? Gerhana bulan kapan terjadi? Siang atau malam? Malam kan? Ada nggak gerhana bulan siang hari? Nah, ya. Kenapa dijaharkan? Kata mereka karena gerhana bulan di malam hari. Wala yujharu fi kusufi syams, dan tidak dikeraskan suara apabila yang terjadi gerhana matahari. Karena di siang hari. Nah, ini adalah pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan itu pendapat sebagian dari kalangan para ulama. Ya, itu adalah pendapat sebagian dari kalangan para ulama. Alasan mereka, karena gerhana bulan di malam hari. Sedangkan sholat-sholat yang dikerjakan di malam hari, biasanya dianjurkan untuk dikeraskan. Oleh karena itu, sholat maghrib, sholatul isya di malam hari. Sholatul lail di malam hari. Dianjurkan untuk dijaharkan. Adapun kalau sholat di siang hari, maka tidak dikeraskan. Maka apabila terjadi gerhana matahari, tentu yang terjadi di siang hari, maka tidak dikeraskan. Dan tentunya pendapat ini membutuhkan dalil. Apa hujjahnya? Apa dalilnya? Wallahu a'lam. Yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai riwayat. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari datang dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menyifatkan pada saat terjadinya gerhana. Bahkan di dalam hadis itu diriwayatkan dalam beberapa riwayat yang terjadi pada waktu itu adalah gerhana matahari di siang hari. Nah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaannya pada saat terjadi gerhana matahari. Jaharan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan, mengeraskan bacaan pada gerhana, dalam riwayat yang lain gerhana matahari. Ya, karena panjangnya salat Nabi alaihi salatu wassalam, sebagian menyebutkan kira-kira bacaan Nabi alaihi salatu wassalam hampir sepanjang surah Al-Baqarah. Ya, hampir sepanjang surah Al-Baqarah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan. Ya, maka dari mana kita membedakan antara salat siang hari, salat di malam hari? Kalau di siang hari tidak dikeraskan, ini pendapat yang lemah. Ya, bertentangan dengan dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengerjakan salat gerhana matahari. Toh beliau mengeraskan bacaannya. Beliau mengeraskan bacaan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan bab, ya, dalam permasalahan salat pada waktu gerhana, al-jahru bil qiraah. Menjaharkan, mengeraskan bacaan pada saat terjadinya gerhana, menunjukkan bahwa ini adalah hal yang disunnahkan. Dan ini adalah pendapat mayoritas dari para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Ibn Khuzaimah, Ibn Al-Munzir, kedua murid Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala, mereka seluruhnya mengatakan bahwa yang sahih dalam hal ini tidak ada perbedaan. Dan itu pula yang dikuatkan oleh ahlu tahqiq. Di antaranya adalah Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwa yang sahih tidak ada perbedaan. Gerhana bulan, gerhana matahari dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan bacaannya. Wa yujharu fil istisqa, dan dikeraskan pula bacaan pada salat al-istisqa, salat meminta hujan. ولا يجهر في الجنازة إذا سليت بالنهار وكذا في الليل على المذهب الصحيح المختار. Dan tidak dikeraskan bacaan pada salat jenazah apabila salat jenazah itu dikerjakan di siang hari dan bahkan di malam hari pula.
berdasarkan pendapat yang sahih yang terpilih. Ya, karena sebagian mereka mengatakan dibangun di atas pendapat ini. Kalau sholat jenazah itu di siang hari, dikecilkan suaranya. Kalau sholat jenazah itu dikerjakan di malam hari, dikeraskan bacaannya. Al-Fatihah. Nah, yang sahih dalam hal ini, di waktu kapan saja. Pada sholatul jenazah, tidak dianjurkan untuk dikeraskan. Sebab itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yujharu fi nawafilin nahar ghairu ma dzakarna atau ghairu ma dzakarnahu min al-'idain wal istisqa. Tidaklah dijaharkan pada salat-salat sunnah di siang hari kecuali apa yang kami sebutkan dari salat Id, Idul Fitr, Idul Adha dan salat meminta hujan. Yang sahih bahwa salat gerhana kalau terjadi siang hari pun dianjurkan untuk dikelaskan. Nah, wallahu a'lam. Dan di sini juga disebutkan bahwa salat Idain termasuk perkara nawafil sunnah yang sahih. Idul Fitr dan Idul Adha hukumnya wajib fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah yang tidak ada halangan untuk mengerjakan salatul Id, maka wajib hukumnya mengerjakan salatul Id berdasarkan pendapat yang sahih. Waqtalafa ashabuna fi nawafilil lail. Berselisih sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah tentang salat-salat sunnah di malam hari. Apakah dikelaskan atau tidak? Fal azhar annahu la yajhar. Wa tsani annahu yajhar. Yang zahir bahwa dia tidak mengeraskan. Pendapat kedua mengatakan dia hendaknya mengeraskan. Wasalif pendapat ketiga mengatakan wa huwa ikhtiyarul Baghawi, dan itu adalah pendapatnya Al-Imam Al-Baghawi, yaqra'u bainal jahri wal israr. Dia membaca antara jahar dan sir. Jadi ini ada tiga pendapat. Ya. Pendapat pertama mengatakan dikeraskan. Pendapat yang kedua mengatakan jangan dikeraskan, disirkan. Pendapat ketiga mengatakan antara keras dan pelan, ya. Jadi tengah-tengah. Ya. Dijaharkan tidak juga. Dan berarti apa? Disirkan tidak juga. Antaranya. Ya berarti pelan gitu. Nah, dipelankan. Wallahu a'lam. Ya. Yang zahir dalam hal ini al-amru fihi sa'. Ya. Permasalahannya luas. Bagi siapa yang ingin menjaharkan boleh, ada dalilnya. Ya. Oleh karena itu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu ketika salat mengetahui apa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membaca Al-Baqarah, kalau berhenti di ayat yang ke-100 mungkin beliau rukuk, ternyata dilanjutkan, menunjukkan bahwa Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mendengarkan. Ya, dan itu boleh. Kalau dia hendak mengecilkan pun tidak mengapa. Dalam hal ini salat sunnah fiha sa'ah, yakni diperbolehkan, diberikan keleluasaan. Walau fatathu salatul lail, salatun bil laili faqadaha bin nahar, atau bin nahari faqadaha bil lail. Nah sekarang, ya, tentang hukum mengqada salat. Pernah kita jelaskan bahwa apabila seorang itu tertinggal dari salat malam, nah, sehingga dia tidak sempat mengerjakan salatul lail, dianjurkan bagi dia untuk mengqada di waktu duha. Nah, ketika dia mengqada, apakah pada saat dia mengqada dianjurkan untuk dia melakukan seperti apa yang dia lakukan di malam hari? Ya, misalnya dia biasanya pada malam hari mengeraskan bacaan. Nah, ketika dia tidak sempat salatul lail, maka pada saat dia hendak mengqada, dia kerjakan di waktu duha, apakah dikeraskan atau tidak? Ya. Maka di sini beliau mengatakan kalau dia tertinggal dari salatul lail, maka dia menggantinya di siang hari. Ya. Atau dia tertinggal dari salat siang hari, maka dia mengqadanya di malam hari. Ya, dia mengqadanya di malam hari.
Fahal yu'tabaru fil jahri wal israr waqtul fawat am waqtul qada? Apakah ya teranggap ketika dia mengeraskan atau mensirkan, mengecilkan bacaan yang dianggap adalah ketika dikembalikan pada waktu yang dia meninggalkannya atau pada waktu qada? Nah, karena mereka akan mengatakan bahwa kalau di malam hari dianjurkan dikeraskan, kan begitu. Kalau di siang hari dianjurkan untuk tidak dikeraskan bacaannya. Sekarang kalau sholat malam yang harus diganti di siang hari, sholat siang hari diganti malam hari, ya, apakah yang dilihat adalah waktu ketika dia meninggalkannya, waktu yang dia tinggalkan? Berarti kalau sholat malam hari dia mengerjakan di siang hari, kalau yang dilihat adalah waktu yang ditinggalkan, berarti dianjurkan untuk dikeraskan. Kan begitu. Atau yang diperhatikan adalah waktu qadanya. Oh, ini kan di qada siang hari, berarti tidak dikeraskan. Atau di qada di malam hari, berarti dikeraskan. Mana yang sahih dalam hal ini? Kata beliau, fihi wajhani li ashabina. Ada dua pendapat bagi sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah. Azharuhuma al-i'tibaru bi waqtil qada. Yang paling nampak dari kedua pendapat tersebut, ya, adalah melihat waktu qadanya. Melihat waktu qada. Berarti kalau sholat di malam hari tertinggal, maka kalau dikerjakan di siang hari, maka tetap tidak dijaharkan. Tetap tidak dijaharkan, walaupun yang itu adalah merupakan qada yang dikerjakan di malam hari. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab. Falhasil dalam hal ini, kalau itu salat sunnah ringan, ya, kalau itu adalah salat sunnah yang ditinggalkan, ringan. Kita boleh menjaharkan, boleh mengecilkan. Nah, dalam hal ini bahwa mengerjakan salat nawafil adalah suatu hal yang diberikan keleluasaan dalam perkara tersebut. Nah, diberikan keleluasaan. Namun pada salat wajib, pada salat wajib, misalnya kita meninggalkan salat zuhur, tertidur sampai malam hari, lalu kita bangun dalam keadaan belum mengerjakan salat zuhur. Pada saat kita mengerjakannya di malam hari, apakah dijaharkan karena itu malam? Kalau berdasarkan pendapat beliau, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dijaharkan. Kan begitu. Karena dikerjakan di malam hari. Nah, begitu pula salat malam yang dikerjakan di siang hari. Adapun dalam salat wajib, yang sahih dalam hal ini adalah mengerjakan salat tersebut yang ditinjau adalah kembali kepada waktu yang ditinggalkan. Ya, kembali kepada waktu yang ditinggalkan. Kalau misalnya dia salat zuhur, tertinggal dari salat zuhur, dia mengerjakannya di waktu malam. Misalnya dia lupa, dia menyangka bahwa dia telah salat zuhur. Nanti di malam hari baru dia ingat, ternyata saya belum salat zuhur. Maka dia kerjakan di malam hari. Maka dia kerjakan seperti salat zuhur yang dikerjakan di siang hari. Tidak boleh tidak dijaharkan. Nah, tidak dijaharkan. Demikian pula sholatul isya atau sholat subuh. Ya, kalau dikerjakan di siang hari, maka kita mengerjakan sebagaimana yang kita kerjakan di malam hari. Ini wallahu a'lam bishawab, pendapat yang sahih, dan telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkenaan tentang hal ini. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertinggal dari sholat subuh. Nah, lalu kemudian beliau mengerjakannya di waktu duha, setelah matahari meninggi. Toh beliau mengerjakan seperti yang beliau kerjakan pada saat sholat subuh. Beliau mengeraskan bacaan. Padahal itu sholat yang dikerjakan di waktu duha, siang hari. Toh beliau tetap mengeraskan. Dalam hal ini, wallahu a'lam bishawab, mengerjakan sebagaimana yang kita kerjakan. Ya, pada saat kita meninggalkannya. Kalau dalam sholat wajib saja demikian, maka tentunya dalam sholat sunnah mestinya demikian pula. Adapun membedakan antara sholat siang hari, sholat malam hari, ini membutuhkan dalil. Ini membutuhkan dalil. Ya,
telah disebutkan tadi contoh tentang sholat gerhana, beliau membedakan antara gerhana bulan dengan gerhana matahari. Dari mana dalilnya? Kita mendapati hadis-hadis bertentangan dengan pendapat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada gerhana matahari di siang hari tetap beliau menjaharkan bacaannya. Sehingga wallahu a'lam bishawab, kembali kepada dalil. Ya, riwayat-riwayat menunjukkan bahwa yang sahih mengerjakan salat tersebut apabila kita hendak mengqadanya, kita menyamakannya sebagaimana kita mengerjakan pada waktunya. Wallahu a'lam. Walau jahara fi mawdhi'il israr atau asarra fi mawdhi'il jahri. Kalau dia menjaharkan, mengeraskan bacaannya di tempat sir yang dia harus mengecilkan, atau dia mengecilkan di tempat dia mengeraskan bacaannya. Ya. Misalnya salatul Isya yang dianjurkan dijaharkan, ternyata dia kecilkan. Atau pada salat zuhur mestinya dikecilkan, ternyata dikeraskan. Kata beliau, fa salatuhu sahihah, salatnya sah, walakinnahu irtakabal makruha wa la yasjudu lis-sahwi, namun dia mengerjakan perkara yang makruh dan dia tidak sujud sahwi. Wallahu a'lam. Wa alam anna al-israr fil qira'ati wat takbirat wa ghairihima min al-adhkar huwa an yaqulahu bihaitsu yusmi'u nafsahu. Nah, sekarang permasalahan yang berikutnya, beliau hendak menjelaskan manakah yang dimaksud israr. Bagaimana cara kita mengecilkan bacaan? Apa yang dimaksud dengan sir? Membaca dengan sir. Apakah kita tidak qomat kami diem aja? Ya, yang baca adalah hati. Ya, Al-Fatihah misalnya. Yang baca hati. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi dalam hati tidak dilafazkan. Apakah seperti itu yang dimaksudkan sir atau harus ada lafaz? Harus ada lafaz. Nah, ini yang beliau jelaskan. Kata beliau, ketahuilah bahwa mensirkan bacaan, mengecilkan dalam membaca dan takbir-takbir dan selainnya dari zikir-zikir yang dimaksud adalah dia mengucapkannya. Jadi dia tetap melafazkannya. Ya. Di mana dia memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi yang dimaksud sir bukan berarti tidak ada lafaz sama sekali, tetap ada lafaz. Ya. Tetap ada lafaz. Ya. Cukup dia memperdengarkan untuk dirinya sendiri. Alhamdulillah. Ada lafaz itu. Ya. Wala budda min nutqihi, dan dia harus mengucapkannya, melafazkannya bihaitsu yusmi'u nafsahu, di mana dia harus memperdengarkan kepada dirinya, idza kana sahihas sam'i wala 'arida lahu, kalau memang pendengarannya itu masih sehat, tidak ada suatu penyakit yang menimpanya, ya. Nah, masih sehat. Nah, sehingga ketika dia membaca, dia bisa mendengar. Telinganya normal. Ya, berbeda tentunya kalau keadaan telinganya sudah mengalami kerusakan. Ada yang walaupun dia teriak, dia tetap tidak mendengarkan suaranya. Kalau ini tentunya pembahasannya lain. Dikembalikan kepada teman-teman yang lain. Gimana sih mensirkan bacaan itu? Mensirkan bacaan yang dilihat adalah orang normal yang kalau dia menyebut dan mengucapkan lafaz tersebut, dia bisa memperdengarkan pada dirinya. Nah, itu namanya mensirkan. Ya, kapan dia memperdengarkan kepada yang lain? Berarti dia telah menjaharkan, mengeraskan bacaan. Fa illam yusmi' nafsahu. Nah, kalau dia tidak memperdengarkan kepada dirinya, dia normal pendengarannya, dia salat, dia membaca Al-Fatihah, ya, tapi dia tidak mendengar bacaannya sendiri. Dia sendiri tidak mengetahui, tidak mendengarkan bacaannya. Kata beliau, lam tasihha qira'atuhu wala ghairuha minal adhkar bila khilaf. Tidak sah bacaannya, tidak pula yang lainnya dari zikir-zikir yang dia ucapkan, dan tidak ada perselisihan dalam hal ini. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Jadi ini yang dimaksud dengan membaca dengan sir. Faslun, pasal yang berikutnya. Nah,
Dan juga perlu diketahui bahwa di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang pada solat sir boleh dijaharkan ayatnya. Kadang-kadang. Nah, misalnya pada solat zuhur, boleh kadang-kadang kita memperdengarkan. Ya, dalam hadis Abi Qatadah disebutkan itu pada saat beliau mensifatkan solatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari. Kata beliau, yusmi'unal ayata ahyanan. Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkan kepada kami ayat yang beliau baca. Walaupun itu salat zuhur, salatul asr. Ya, waktu itu Abu Qatadah menyebutkan tentang salat zuhur dan salat al-asr. Jadi kalau misalnya dia membaca tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluh, boleh. Nah, sekali-kali dia memperdengarkan bacaannya, ini termasuk perkara yang sunnah. Faslun, pasal yang berikutnya. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah, yustahabbu lil imami fi salatil jahriyati ay yaskuta arba'a sakatat fi halil qiyam. Disukai bagi imam dalam solat-solat yang dijaharkan, dikeraskan bacaannya, agar dia diam pada 4 tempat di saat dia berdiri. Ada kata beliau, ada 4 tempat di mana imam dianjurkan untuk berhenti, diam sejenak. Ihdaha, yang pertama, ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Ya. Untuk apa? Liyaqra'a du'a at-tawajjuh. Untuk membaca doa tawajjuh, iftitah. Membaca doa iftitah, maka tentunya dia diam. Nah, dan itulah yang ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah? Aku melihat, ya, kabarkanlah kepadaku tentang diamnya kamu, wahai Rasulullah, antara takbir dengan membaca Al-Fatihah. Kenapa kamu diam? Apa yang engkau ucapkan? Maka beliau pun mengajarkan doa, salah satu doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Nah, dianjurkan diam. Wali yuhrimal ma'mumun, agar kemudian para makmum juga takbiratul ihram. Wathaniyah, tempat yang kedua, uqaibal fatihati saktatan latifatan jidda, setelah al-fatihah, ya, setelah membaca al-fatihah. Yang mana setelah membaca al-fatihah? Setelah dia mengucapkan waladdallin, ya, tapi diam yang sangat sedikit, ya, latifah jiddan, sangat sedikit diamnya. Baina akhiril fatihah wa baina amin, antara al-fatihah dengan amin, ya, diam sedikit saja, sekedar untuk memisahkan antara al-fatihah dengan amin. Sebab kalau disambung waladdallin amin, ya, kalau disambung orang menyangka jangan sampai amin itu termasuk dari surah Al-Fatihah. Maka hendaklah ada pemisah sedikit, waladdallin amin, ada, ya, diam itu. Li'alla yutawahhama anna amin minal Fatihah, agar jangan sampai disangka bahwa amin itu termasuk dari surah Al-Fatihah. Nah, jadi jangan disambung, ada pemutus sedikit. Ini tempat yang kedua. Wa tsalitsa, tempat yang ketiga, ba'da amin, setelah mengucapkan amin, saktatan tawilah, diamnya imam mesti lama. Jadi setelah dia mengucapkan waladdallin, bersama-sama dengan makmum mengucapkan amin, selesai, imamnya mesti diam, tunggu lama. Lamanya dalam rangka apa? Bihaitsu yaqra'ul ma'mumun al-Fatihah, untuk menunggu supaya makmum selesai membaca al-Fatihah. Jadi ditunggu. Nah, setelah itu baru dia melanjutkan al-Fatihah. Dan ini yang menjadi pegangan dari sebagian Syafi'iyah.
mazhab Syafi'i. Dan adapun diam yang ketiga inilah yang diingkar oleh sebagian para ulama karena tidak dibangun di atas dalil. Ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa imam setelah membaca amin maka dia harus diam lama menunggu makmum untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Tidak ada dalil. Bahkan sebagian para ulama menganggap ini sebagai perkara bid'ah. Ya, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Imam menunggu, sengaja dia menunggu diam untuk ya menanti makmum selesai membaca Al-Fatihah. Dari mana ini? Tetap imam setelah mengucapkan amin, maka dia melanjutkan untuk membaca surah, walaupun tetap makmum, dia harus membaca Al-Fatihah. Makmum membaca Al-Fatihah, ya, dengan cepat. Oleh karena itu para sahabat, ya, pada saat Rasulullah SAW selesai membaca Al-Fatihah, maka mereka pun membaca Al-Fatihah dengan cepat. Mereka membaca Al-Fatihah dengan cepat. Setelah itu mereka kembali mengikuti bacaannya Rasulullah SAW. Nah, ya, pernah terjadi sholat Rasulullah bersama para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW merasa terganggu sholatnya, karena beliau merasa ada yang mengganggu dalam hal membaca. Setelah selesai sholat beliau mengatakan, "Mali unaza, kenapa aku diganggu? Ya, dicampuri bacaanku dalam sholat. Apakah kalian membaca di belakangku?" Para sahabat mengatakan, "Na'am hadzan ya Rasulullah." Iya, kami membacanya dengan cepat wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "La taf'alu illa bi Fatihatil kitab." Jangan kalian melakukan kecuali Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah yang kalian baca. Boleh kalian baca. Ya, dengan cepat. Maka ini menunjukkan takrir terhadap bolehnya membaca Al-Fatihah di belakang imam. Nah, di belakang imam khusus Al-Fatihah pada salat-salat jahriyah. Nah, adapun imam diam menunggu para makmum menyelesaikan Al-Fatihah, ini adalah amalan yang tidak dilandasi dengan hujjah. Wallahu a'lam. Warabi'ah, keadaan yang keempat, diam yang keempat, ba'dal faraghi minas surah. Setelah selesai membaca surah, akan ruku'. Yafsilu biha bainal qira'ati wa takbiratil hawi ila ruku'. Untuk memisahkan antara bacaan dia dengan takbir, mengucapkan takbir untuk ruku'. Nah, hendaklah ada yang memisahkan, sekedar untuk mengembalikan nafas. Nah, agar terpisah antara satu bacaan dengan bacaan yang berikutnya. Nah, oleh karena itu untuk memisahkan antara satu bacaan dengan bacaan yang berikutnya, di sana ada diam sejenak. Nah, yang ringan, ya, antara Al-Fatihah dengan Amin, sekedar untuk memisahkan. Setelah Amin diam sejenak, bukan untuk menunggu makmum, tapi sekedar untuk mengembalikan nafas untuk membaca surah yang berikutnya dan untuk membedakan antara Amin dengan surah yang berikutnya. Demikian pula, ya, setelah dia membaca surah, ya, maka dia beristirahat sejenak untuk bertakbir menuju ruku'. Nah, sehingga dalam hal ini yang datang, ya, dari berbagai riwayat bahwa diam pada waktu berdiri hanya ada di 3 tempat. Nah, atau di 4 tempat, tapi bukan untuk menunggu makmum membaca Al-Fatihah, sekedar untuk memisahkan antara Amin dengan membaca surah. Ya, adapun diamnya, ya, disebutkan diam yang panjang untuk menunggu makmum membaca Al-Fatihah, maka ini tidak didasari dengan dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini insyaallah. Yang kita bacakan mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan, pernah dijelaskan tentang tidak baiknya membaca Al-Quran dengan setengah cerita lalu berhenti, lalu melanjutkan tanpa awal cerita. Apakah hal ini berlaku juga pada saat kita menghafal? Ya, ini mulai dari awal cerita sampai akhir. Ya, tidak, menghafal semampu antum. Nah, yang dibahas adalah pada saat membaca Al-Quran Karim. Bolehkah membaca Al-Quran dengan suara keras sementara mengganggu orang lain? Misalkan ada yang ingin tidur dan yang ingin menghafal Al-Quran dan sulit menghafal kalau ada yang ribut.
makanya jangan dikeraskan. Nah, ya, akan menyebabkan orang lain terganggu. La darar wala dirar. Ya, tidak ada kemudaratan dan tidak boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Wallahu a'lam bissawab wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.